Nama lengkap saya Regina Dita Permanawati. Nama saya Ahmad Nur Ismail. Herlina Natalia Muaya. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Saya Section Head Contact Center Outbound. Saya di Limo, Depok, Jawa Barat. Kalau dari divisinya Health Operation, departemennya adalah Contact Center. Untuk jabatannya sendiri Section Head Contact Center Inbound. Saya domisilinya di Depok, Jawa Barat saat ini. Bagian klaim analis, jadi lebih ke memperhatikan proses-proses yang berjalan di departemen dan yang berkaitan dengan klaim. Kita kayak butuh mendalami. Jadi karena di project ini banyak ya, kondisi saat ini ya, kita banyak buat aplikasi baru, banyak buat fitur-fitur baru di aplikasi yang udah ada gitu. Jadi kayaknya kita perlu lebih dalam pelajarin ini tentang UI maupun UX-nya. Itu jadi biar apa yang kita buat nggak sekedar ada terus bisa dipakai, tapi lebih tepatnya ya ada tapi sesuai gitu. Jadi kan kita dari LM ya, Learning Management. Jadi memang kita sudah didaftarkan. Terus karena memang rasanya perlu, karena kita banyak terkait UX UI gitu. Jadi memang didaftarkan sebagai peserta gitu, dari Learning Management dan koordinasi juga dengan manajer ya, dengan tim manajer gitu. Akhirnya kita coba dari internal sendiri request ke HR ya. Ada nggak sih training yang bisa membantu gitu ya, menambah ilmu pengetahuan kita agar produk atau services yang kita hasilkan gitu ketika development itu sesuai dengan kebutuhan customer. Akhirnya mendapatkan rekomendasi bahwa training UX Indonesia ini yang sesuai dengan kebutuhan kita saat ini seperti itu. Yang pasti paling menarik menurut aku ketika kita harus membuat persona gitu kan, itu aku sempat kayak awalnya salah gitu, mengira persona itu adalah terkait orang gitu kan, tapi ternyata kan enggak. Terus sebenarnya tuh gimana sih Bu? Oh bukan, dia memang sesuatu yang harus dari hasil dari customer profile gitu kan, kita kumpulkan. Nah itulah jadi personanya gitu. Kemarin dijelaskannya adalah soal design thinking 2.0-nya gitu kan. Setelah proses design thinkingnya ada proses development. Nah sebenarnya kita udah melakukan sampai itu, tapi tidak pernah tidak terstruktur lah. Gitu. Design thinkingnya ada, tapi developmentnya ya entah gimana lah ya. Nah, itu ini kebetulan kemarin diajari lebih lanjut. Itu ya. Saya belajar mengenai empathy map ya. Jadi setelah tahu customer-nya itu seperti apa, kita cek gitu ya, apa sih yang dia rasakan gitu, apa sih yang dia dengar dari luar gitu, apa pain dan gain-nya dia gitu. Menurut saya yang paling berkesan adalah ketika kita study case ya. Ketika study case itu terus kita sudah belajar teorinya ya, dijelaskan sama Bu Yunis gitu ya, dasar-dasarnya seperti apa gitu ya, persona itu apa gitu, terus customer dan lain-lainnya secara detail. Terus kita study case, kita cari gitu case apa yang kita hadapi saat ini, gimana kita menjabarkan menjadi produk and services itu. Kayak saya merasa kayak lagi mau bikin project terus disimulasikan gitu. Yang paling berkesan jujur aja soal itu dengan waktu yang sempit, materi yang sebetulnya tidak terlalu baru-baru tapi padat gitu. Terus dan ada tugas itu kok ya itu yang seru jadi kejar-kejaran, belum apalagi kerjaan yang day to day juga masih ada ternyata kan gitu. Jadi ya itu yang sering paling diingat gitu. Bu ini bisa nggak kalau misalnya kita punya pain aja nggak punya gainnya gitu? Bu Yunisnya kan ya nggak bisa gitu kan, harus cari dua-duanya gitu, harus cari benar-benar apa gainnya dan ada painnya apa gitu. Itu tidak smooth, ibaratnya nggak semudah itu Ferguso gitu kan. Akhirnya memang kita bareng-bareng coba digali lebih dalam lagi, akhirnya dapat gitu. Maksudnya apa yang menjadi gain dan menjadi pain, dan so far mendapat tanggapan yang baik juga dari Bu Yunis. Jadi ya happy juga gitu. Amazing ya. Sangat paham apa yang jadi kebutuhan kita sebagai peserta training. Terus dia bisa menjelaskan juga gitu case-case yang sudah ada dan referensinya banyak sekali ya gitu. Jadi ketika saya waktu itu bertanya tentang, saya tuh nanya
Bu, saya tuh background-nya bukan tentang UI gitu ya. Saya tuh gimana sih cara bisa menggambarkan, saya udah ketemu nih produk service-nya, saya mau bikin apa gitu. Gimana saya menjabarkan itu adalah UI yang baik itu seperti apa gitu ya, tampilan website dan lain-lain. Bu Yunis tuh kasih referensi tuh, dia kasih website ini, website itu gitu. Dan ketika kita tanya study case juga gitu, kayak gimana kita kalau misalnya handling project yang berbarengan gitu, prioritinya seperti apa. Bu Yunis benar-benar detail ngejelasinnya. Dia menurut aku sih sangat bagus untuk menjabarkan materi gitu, dan dengan contoh-contoh yang real sehingga peserta training itu bisa langsung oh iya ya seperti itu gitu contohnya gitu. Yaitu pembelajarannya oke sih menurut saya, jadi nggak cuma teori details gitu, tapi kita bisa terjun langsung gitu ya di pelajaran tersebut gitu ya, ibaratnya kayak anak belajar langsung kayak dikasih ujiannya gitu, terus kita bahas bareng-bareng gitu ujian. Sampaikan itu kebetulan hampir semuanya kejadian di pekerjaan sehari-hari, khususnya yang di saya sendiri ya gitu. Terus kemudian beliau juga bisa membantu menjelaskan gitu. Jadi kalau kita kelihatan tidak ada kayak brain freeze-nya gitu, dia akan ulang, dia akan jelaskan sampai oh ini udah mulai sama frekuensinya, nah baru dia lanjutin. So far ya itu sih orangnya pinter banget, terus abis gitu detail cepet banget, padahal ngerti gitu maksudnya kita tuh apa gitu kan ya, itu sih yang agak miss gitu, kok dia ngerti ya gitu, jadi kayak oke deh gitu, Bu Yunis saya udah paham gitu, walaupun dia nggak bener-bener tahu dalamnya flow bisnis kita seperti apa gitu, tapi yang ditangkap dan isu-isu dan yang harus diimprove itu langsung cepat gitu, Bu Yunis tahu apa yang harus kami improve dan itu tepat gitu. Di skala 5 ya, sangat menarik. Saya bikin ini ternyata masih banyak yang kurang ya gitu, bikin project selama ini masih banyak yang kurang ya gitu. 5 lebih banyak manfaatnya sih di luar urusan waktu sama materi yang lebih sempit itu tadi kan, kebetulan pekerjaan sehari-hari jadi masih bisa saya dapat terus. 5 sih menarik sih. Tapi Mbak ya seru aja gitu, hal baru sih, aku anaknya suka excited sama hal baru aja gitu. Terima kasih. Sama-sama.